Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahiratul Hikmah Fauziah, NPM 1006031919181 dari Farmasi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan larutan isotonis. Di layar terdapat soal, yaitu suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat sebanyak 50 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,45, lalu natrium benzoat 1,0 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,22, lalu BHA 5,0 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,60. Lalu yang terakhir, aqua per injection aid 5 ml. Ditanyakan, yaitu yang pertama, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan isotonis, hipotonis, ataukah hipertonis. Lalu yang kedua, bila bukan injeksi isotonis, hal apa yang akan dilakukan? Untuk menyelesaikan soal yang pertama, yaitu menentukan jenis larutan injeksi, kita menggunakan dengan menentukan bobot NaCl dalam larutan. Diketahui bobot NaCl murni yaitu 0,9%. Kita rubah ke gram yaitu menjadi 0,9/100. Lalu kita kali dengan aqua per injection aid yaitu 5 ml dengan hasil 0,045 gram NaCl. Kemudian kita hitung bobot NaCl dalam larutan dengan menggunakan rumus gram kali ekivalensi NaCl. Yang pertama, atropin sulfat sebanyak 50 mg kita rubah ke gram menjadi 0,05 gram dikali ekivalensi NaCl yaitu 0,45 sama dengan 0,0225. Kemudian natrium benzoat sebanyak 10 mg kita rubah menjadi gram yaitu 0,001 gram dikali ekivalensi NaCl yaitu 0,22 sama dengan 0,00022. Lalu yang terakhir yaitu BHA sebanyak 5,0 mg kita rubah menjadi gram yaitu 0,005 gram dikali ekivalensi NaCl yaitu 0,60 sama dengan 0,003. Kita jumlahkan ketiga hasil tersebut yaitu menjadi 0,02572 gram NaCl. Dari hasil tersebut, maka injeksi yang dihasilkan adalah larutan yang hipotonis. Mengapa larutan hipotonis? Karena nilai yang dihasilkan tidak mencapai 0,9. Lalu yang kedua, untuk menyelesaikan soal yang kedua, yaitu perhitungan ekivalensi NaCl, kita menggunakan cara massa dan persen. Pertama, kita masukkan hasil perhitungan yang telah dilakukan tadi, yaitu komposisinya atropin sulfat dengan massa 0,05, ekivalensi NaCl-nya 0,45, lalu natrium benzoat 0,001 massanya, lalu 0,22 ekivalensi NaCl-nya, dan lalu BHA dengan massa 0,005 dengan ekivalensi NaCl 0,60. Lalu kita kalikan, ini hasil kalian tadi 0,05 dikali 0,45 sama dengan 0,0225. Lalu natrium benzoat yaitu 0,001 dikali 0,22 didapatkan hasil 0,00022. Lalu BHA dengan massa 0,005 dikali ekivalensi NaCl 0,60 didapatkan hasil 0,003. Lalu kita jumlahkan,
hasil tersebut jadi 0,02572 gram NaCl yang menandakan bahwa larutan ini termasuk larutan yang hipotonis. Karena nilai yang didapatkan yaitu 0,02 jauh dari nilai yang menyatakan bahwa itu isotonis, yaitu 0,9. Untuk mengubah larutan menjadi isotonis, yaitu kita melakukan NaCl butuh yaitu 0,9 dikurangi 0,02572 dari hasil gram NaCl total, yaitu hasilnya itu sama dengan 0,8743 gram NaCl. Lalu ada cara lain untuk menentukan larutan hipotonis menjadi isotonis, yaitu diketahui yaitu dengan cara dekstrosa. Diketahui ekivalensi NaCl-nya itu 0,18. Lalu kita bagi dengan hasil dari NaCl butuh yang kita butuhkan untuk membuat larutan isotonis. Caranya kita bagi 0,8743 dibagi 0,18 gram NaCl, yaitu hasilnya 4,8572 untuk larutan menjadi larutan isotonis, yaitu sebesar 4,8572. Lalu perhitungan ekivalensi NaCl dengan cara persen. Yang pertama 0,05 dari massa atropin sulfat dikali 5 ml dari aqua pro injection aid dikali 100 ml sama dengan 1. Lalu untuk natrium benzoat 0,01 per 5 ml dikali 100 ml sama dengan 0,02. Untuk BHA 0,005 per 5 ml dikali 100 ml sama dengan 0,1. Lalu kemudian kita kalikan dengan ekivalensi NaCl dari masing-masing komposisi, yaitu 1 dikali 0,45 sama dengan 0,45%. Lalu untuk natrium benzoat yaitu 0,02 dikali 0,22 sama dengan 0,0044%. Kemudian untuk BHA 0,1 dikali 0,60 sama dengan 0,006%. Maka dijumlahkan dari ketiga hasil tersebut menjadi 0,5144% NaCl. Sama seperti perhitungan massa, untuk membuat larutan menjadi isotonis, yaitu kita menggunakan nilai 0,9. 0,9 dikurangi 0,5144 dari hasil dari total gram ekivalen dari total gram NaCl, yaitu persen sama dengan 0,3856% NaCl. Lalu untuk perhitungan dekstrosa, yaitu diketahui juga ekivalensi NaCl 0,18 dan dibagi dengan NaCl butuh, yaitu 0,3856% NaCl. Maka kita bagi, yaitu menjadi 0,3856 per 0,18% NaCl, hasilnya yaitu 2,1422%. Nah, hasil ini itu adalah
NaCl yang dibutuhkan untuk membuat larutan menjadi isotonis. Untuk mengubahnya ke gram, kita bagi 100 lalu dikali 5 ml. 2,1422 per 100 dikali 5 ml hasilnya 0,107 gram. Nah, jadi dekstosa yang dibutuhkan untuk membuat larutan menjadi isotonis yaitu sebesar 0,107 gram. Sehingga dapat disimpulkan karena larutan yang didapatkan merupakan larutan yang hipotonis, untuk mengubah larutan menjadi isotonis yaitu kita butuh untuk menambahkan NaCl ataupun dekstrosa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.